Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan kepada Dia, Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik, Kau teramat baik di dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Kau dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu, Tuhan, dengan rasa syukur kami. Kau segalanya buat kami, ya Tuhan. Surabaya Santa Lalabaya. Oh, Shana Lalabaya Sekara Lalabaya. Kau sangat baik, Kau teramat baik buat kami. Kami tahu rencana-Mu yang terindah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu,
Oh manis, terdengar di hati dia, terdengar di telinga dia. Nyanyian pujian kita, amin, amin. Ada sukacita hari ini, saudara-saudara, ada sukacita. Dalam seluruh bumi ini mendengar, memanggil saya dan saudara untuk menjadi kesaksian bagi kita. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkan
Tempat
dan kuatkan sampai kami selesai lakukan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Kita ketemu lagi ibadah Selasa, Jumat, kemarin Sabtu. Setiap Sabtu ketiga ada kebaktian persekutuan doa Adonai di tempat ini, dan minggunya ibadah, ya. Jadi firman saya bagikan tentang doa dan firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Orang boleh berdoa, tapi kalau nggak ada Alkitabnya, firman dalam dirinya, itu sia-sia. Karena firman Tuhan katakan apa? Pada mulanya adalah firman, Yohanes katakan, ya. Makanya dibilang begini, melalui apa yang kita perkatakan, semuanya jadi. Tapi dibarengkan juga dengan doa, yaitu doa Bapa kami di Matius katakan, ya. Perkatakan lagi, Bapa kami yang di surga. Nah ini dia, ya. Di ending akhirnya apa? Jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kalau mau dilihat, doa dan firman selalu bergandengan, ya. Seperti dua sayap untuk keintiman dan berkat. Doa Yesaya katakan tentang sayap. Dua tangan menutup mata, ya toh? Dua tangan untuk kita terbang. Dua tangan untuk kita bersujud di hadapan Tuhan, ya. Kalau mau dilihat bedanya seekor burung dan pesawat terbang, tinggian mana? Hah? Tinggian pesawat. Sehebatnya Raja Wali terbang, kalah lah dengan pesawat. Kita bicara lagi nih roket. Gak mungkin burung sampai ke dalam awan-awan, betul ya? Makanya bagaimana di sini kita bisa menempuh jarak yang jauh hanya dengan satu sayap. Begitu pula doa. Bagaimana doa kita bisa tembus atap ini, istilahnya, ya, sampai Tuhan mendengar apa yang menjadi satu kebutuhan dan keperluan kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang kita doakan tapi tidak meyakinkan atau tidak punya iman, nah ini dia, percuma semuanya. Jadi doa harus melangkah. Berdoa yaitu tadi di tempat yang tersembunyi. Markus katakan, ya toh, 1:35, pagi-pagi buta, orang terlelap kita bangun, ya kan? Orang yang sudah lelah tapi dia punya jam doa yang dahsyat, gak mungkin tidak ada jawaban doa. Yes. Karena apa? Pasti ada doa jawaban. Karena kalau kita katakan Matius, mintalah maka akan diberi. Wah ini dia, yaitu Markus 1:35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Biasanya di tempat yang gelap, kamar bisa jadi. Kadang kalau saya di tempat orang lain, ya, misalkan di tempat yang paling tertinggi, hotel, gitu tuh, atau bangunan. Kalau saya tidur di satu apartemen, gitu ya, pagi-pagi orangnya tertidur pas pintu saya ada pintu keluar buat ke apartemen. Saya berdiri, saya lepaskan 4 mata penjuru angin. Nah itu dia, ya toh. Shalom Tuhan memberkati. Kita ada di mana? Singapura. Berkati kota Singapura. Kita ada di mana? Malaysia. Berkati kota Malaysia. Jadi tadi dibilang apa? Sampai dalam satu keputusan Tuhan untuk membawa satu hal berubah dalam kehidupan kita. Ada di sini juga dikatakan, ya, terbang kita di jam-jam doa berapa jam? Maaf, saya jujur, ya, saya tidak suka berdoa. Tapi kalau saya disuruh kemana-mana saya paling mau, ya, itu hobi saya. Karena apa? Panggil seorang penginjil. Nah, ibarat katanya, kalau saya bisa berdoa lama, itu satu hal anugerah.
bilang, Ibu Lasma pendoa. Salah. Karena saya tidak suka doa berjam-jam. Seorang pendoa duduk di bawah kaki Tuhan 8 jam. Bisa dah. Tapi saya percaya orang yang bisa doa di atas 8 jam, isi hati Tuhan pasti ada di atas orang itu. Ya, contoh, kalau saya di bawah Tuhan lebih, itu bonus. Karena Tuhan sayang sama saya. Karena dilihat apa lagi, sikap dan karakternya. Ya, makanya kenapa kita bisa menyatakan pesan-pesan Tuhan? Itu tadi, karena punya satu hal keintiman. Nggak harus di tempat yang khusus. Bagaimana di sini doa dan firman, ya kan? Kelihatannya itu kecil, sederhana, betul nggak? Kamu doa udah dapat jawaban belum? Sudah. Firman yang kamu baca, kamu hidupin apa? Seperti angin lalu. Hidupin, ya. Jadi perkatakanlah firman, Yosua katakan, gitu. Pagi, siang dan malam. Jadi orang yang memperkatakan Alkitab akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Nah, apapun ya, tuntunan dalam doa dalam diri pribadi kita pasti ada. Tuhan sudah menyiapkan ya, mengaruniakan segala berkat rohani dan surgawi bagi setiap kita. Tapi, nah ini ada tapinya. Ya, sekalipun demikian tidak banyak orang dalam Tuhan yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang ngerti siapa Tuhan Yesus, tapi belum tentu dia akan masukkan dalam hatinya. Sedikit intermezzo. Ada orang di sini belum dalam Tuhan Yesus, tapi dia sering melihat sikap dan kehidupan dan karakter saya. Ternyata apa? Dia bisa menduplikat apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Suaranya lantang, kelihatannya nggak punya suara, pelan gitu dong. Tapi dia bilang di saat begini, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah Adonai. Waduh, saya tertawa. Vokalnya udah vokal saya. Kalau suruh ngomong, dan saya suaranya pelan. Ya, makanya saya bilang begini. Saya berdoa buat orang-orang di sekeliling saya. Contohnya, gitu ya. Dia mengalami perjumpaan seperti Tuhan membawa satu hal perjumpaan pribadi dengan saya. Dan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya tentang karunia yang saya dapat, ya sekeliling saya harus punya dapat. Tapi kalau mau dapat, koreksi dulu karakter kita. Karena butuhnya adalah satu hal karakter. Jadi karunia tanpa ada karakter, keseimbangan gak akan bisa. Doa tanpa Alkitab tidak ada keseimbangan, itu pun juga gak bisa. Itu udah satu paket, ya. Jangan sampai kita kalah oleh strategi iblis. Udah doa, tiba-tiba diperhadapkan, udah ngapain kamu doa, tinggalin tuh Tuhan Yesus. Dia gak kasih jawaban. Maaf bahasa kasarnya gini, Tuhan Yesus jawabnya gak dalam segera. Tapi kalau paranormal segera gak? Tapi ujungnya apa? Bencana. Ya, Tuhan bisa izinkan kamu pilih pesan Tuhan lama jawabannya, atau paranormal yang cepat tapi banyak jebakan-jebakan. Ya, jangan sampai hati kita bergeser. Udah pegang Alkitab, contohnya, ya. Tapi di satu titik kita kejepit, kita bertanya kepada orang pintar, itu nggak bisa. Makanya Efesus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Terpujilah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus, dia dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu udah otomatis satu paket doa dan firman, ya. Kalau kita berdoa dan kita berkatakan firman, segala berkat rohani yang ada di surga akan datang dalam setiap kehidupan kita dengan berbagai macam cara yang kita tidak mengerti. Ya, makanya kita harus bisa melihat, menghitung hari-hari yang kita lalui. Gak mungkin Tuhan tidak punya perkenanan di atas orang-orang yang punya doa dan kebenaran Alkitab. Kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Alkitab yang kita mudah baca dan kita pegang masuk dalam hati kita.
langkah kaki kita ketemu orang yang nggak benar, ya toh? Pasti ada satu teguran Roh Kudus, jangan. Makanya dikatakan apa? Terang bagi jalanku. Kalau orang sudah benar di dalam doa, orang sudah pegang kuat Alkitab, serong pasti nggak akan mau. Tapi kalau dia akan serong, berarti hidupnya, nah itu tadi, lagi di persimpangan, tidak meyakinkan dari hasil apa yang Alkitab katakan, tidak meyakinkan hasil daripada doa. Lebih enak menggampangkan cara daripada mengikut, menunggu waktu Tuhan. Itu dia, ya. Yeremia 29, 12 dan 13. Firman Tuhan katakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Itu lagunya ya. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, Yeremia 29 ayat yang ke-13, ya. Pasti kita mencari Tuhan dan Tuhan menemukan kita, ya. Makanya dibilang begini di 12, ya, asal kamu berseru dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doamu. Ini satu janji kebenaran Alkitab dalam setiap kehidupan kita pribadi anak-anak Tuhan, ya. Makanya jangan pernah ragu tentang doamu dan Alkitab yang kamu baca. Karena sampai hari ini saya meyakinkan Alkitab menjadi satu patokan utama dalam setiap kehidupan saya pribadi. Alkitab ini bukan cerita, tapi Alkitab adalah menjadi satu jawaban. Alkitab berbicara tentang satu hal, ada yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yang pertama, ya, bagaimana di sini doa sebagai sarana komunikasi, ya. Makanya dibilang begini, Yeremia 29 ayat ke-13 tadi, ya. Sebagai sarananya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Makanya carilah Tuhan dengan segenap hatimu melalui satu cara, namanya doa. Doa adalah satu komunikasi kita dengan Bapa. Kita bersandar kepada Tuhan melalui setiap doa dan Alkitab. Ciri seorang yang menjadi saksi Kristus adalah orang yang punya satu hal, sikap rendah hati dan selalu mau berdoa. Ini dia. Tanpa berdoa, kita akan melakukan satu hal kebodohan. Tanpa ada Alkitab. Kemarin saya bicara tentang apa? Semrawut.
Nah ini dia, ya. Karena semrawut Alkitab adalah satu hal perintah. Bagaimana kita punya ketatatertiban, keteraturan dalam setiap kehidupan kita pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Nah, doa adalah satu hal pengakuan ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu udah otomatis. Jadi kalau doa nggak ada pengakuan, kalau doa nggak ada ketergantungan kepada Tuhan, itu percuma. Doa seperti orang narkoba, bisa nggak? Tapi jarang ya kita seperti orang narkoba menghadap Tuhan. Ya, atau mabuk. Lagu dangdutnya kok mabuk anggur, ya toh? Sampai di media, di TikTok dibuat mabuk anggur, kita harus punya gaya yang seperti ini. Bisa nggak kita doa itu? Satu hal kecanduan. Nah ini dia. Kita candu apa? Ganja. Kita candu apa? Morfin. Dan Tuhan mau begini. Yuk, kecanduan pada hari ini dan hari-hari ke depan. Untuk masuk apa? Doa. Kebetulan ini bulan puasa. Adalah bulan membersihkan hati. Ya. Untuk apa? Mencari satu hal hikmat sepanjang tahun yang buat dijalani buat ke depan. Makanya di sini juga dikatakan Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, ya kan? Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi gimana kalau orang nggak punya doa? Makanya saya bilang begini, orang semrawut, orang serakah tadi ujungnya. Karena apa? Tidak punya dasar doa, tidak punya dasar Alkitab. Jadi tetapkan pada hari ini, jangan sampai kita lupa akan Tuhan lebih kuat dunianya. Matikan keinginan dunia, ingin mau cepat kaya. Kalau bukan waktunya Tuhan tidak bisa. Jangan mengambil yang bukan bagiannya. Itu dia. Kalau saya banyak menolong orang, tapi orang yang ditolong apa? Pukul. Bahkan apa? Membalikan badan 180 derajat. Saya kecewa tak? Enggak. Saya ulang berkali-kali ya. Jangan coba-coba bohongin saya. Nanti saya bisa tahu. Hati-hati yang terdekat dengan saya. Ya. Tuhan bisa pakai banyak cara. Jadi jangan apa ya? Mengkamirkan atau jangan suka melakukan kebodohan dan kebohongan. Jadi kalau dibilang, "Bu, saya pendoa," tapi seorang pendoa tidak menjaga perkataannya, itu repot. Kalau perkataan yang saya keluarkan adalah apa? Perkataan yang kasar tapi membangun. Nah ini dia. Tapi kalau orang memperkatakan perkataan yang tidak membangun, itu kan repot. Yang kedua, bagaimana firman Tuhan menjadi satu hal pedoman, ya. Tadi yang pertama tentang komunikasi. Yang kedua, sebagai pedoman. Mazmur 119 ayat 105. Pedomannya apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Contoh kita lihat uang 1 triliun. Uang 1 telu ya. Saya mau tanya. Bisa kamu lepaskan Yesusmu? Uang 1 triliun. Bisa kamu murtad bahasa kasarnya? Hah? Gak mau. Ada orang kok disodorin mau. Bahkan dia bilang begini dalam satu komunitas, ya, jangan ikut dia. Gue jamin hidup lu. Gue kasih fasilitas. Berapa lama tuh orang kasih jaminan? Gak kan? Apalagi saya sering banget lah mengalami hal-hal yang begitu. Bu, doakan saya ya Bu. Nanti kalau diberkati kita berangkat Holy Land. Wah keren. Nanti kalau saya diberkati saya beli ibu rumah. Sampai hari ini boro-boro rumah-rumahan aja gak ada. Ya, kecuali monopoli yang harganya berapa sih? 20.000 ya? Ya, jangan janjiin saya rumah deh. Beli saya monopoli aja. Kan ada uangnya, ada rumahnya, ya toh? Ada hotelnya. Pintar saya lupa tuh monopoli. Ada mobilnya.
Cuma dadu dua kok dikocok-kocok. Tak monopoli itu bergerak. Makanya kelihatan monopoli kalau kita jadi orang kaya di situ. Ya tuh properti kita banyak. Belum uangnya lagi bertumpuk. Ingat saya masa kecil main monopoli dengan keluarga saya dan teman saya. Kalau kalah dia nangis. Saya selalu menang. Sampai hari ini pun Tuhan kasih saya menang. Tidak pernah Tuhan kasih saya kalah. Ya, makanya dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, doa dan Alkitab itu jangan lepas. Dalam keadaan lemah pasti Alkitab yang menguatkan. Dalam keadaan tidak mampu, doa menjadi satu jawaban. Amin. Tadi kan sudah bilang, dari masa kecil sampai hari ini, selalu Tuhan bawa saya number one. Selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang number one. Tidak ada yang second hand. Tidak ada yang ketiga dan keempat. Nah itu kesaksian. Ya. Kemurahan Tuhan atas orang yang punya rasa takut akan Tuhan. Yang mempunyai satu tadi, keintiman akan Tuhannya. Makanya dibilang apa? Firman Tuhan sebagai pedoman. Ya, langkah dalam kita mengambil satu perjalanan yang ke depan. Firman Tuhan adalah membawa satu setapak demi setapak di dalam setiap kehidupan kita yang ke depan. Karena kita nggak mengerti, ya, perjalanan kita ke depan seperti apa. Dipanggil Tuhan, atau kita menjadi kaya, atau kita bangkrut. Ya kan? Kita nggak mengerti. Cuma yang Tuhan mau bilang begini, jangan songong tuh bahasa Betawinya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Jangan tinggi hati. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati, belum apa-apa udah pamer, lupa dirinya. Makanya ada lagu yang pro dan kontra. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya kan? dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan siapa nih diri kita? Nggak apa-apa, bukan kita nggak tahu jati diri, supaya kita sadar diri. Saya ingat prinsip papa saya, ya, selalu dibilang begini, Lasma jangan sombong kalau Tuhan bawa. Bapakmu itu adalah lahir dari seorang petani kampung pedalaman. Kalau bapakmu menjadi seorang pegawai negeri kepolisian, jangan kamu andalkan kesombongannya, katanya, walaupun pangkatnya nggak tinggi. Biasanya anak-anak aparat, ya, sikap dan tingkah lakunya itu orang-orang yang dahsyat. Saya bersyukur bapak saya bawa saya untuk bawa takut akan Tuhan. Walaupun saya mengalami satu masa kebodohan, sisi gelap saya yang dulu. Sampai hari ini pun saya pegang prinsip bapak saya. Ya, dia bilang apa? Hidup jangan sombong. Kalau kamu bisa tolong, tolong. Kalau kamu bisa lakukan, kerjakan, ya lakukan.
dilahirkan di mana? Kita punya Bapak Yahweh. Semua Alkitab ada prinsip tentang peraturan. Kan sudah bilang, satu rumah tangga punya peraturannya masing-masing. Tergantung imamnya, cara memimpinnya seperti apa. Ya, makanya biarlah firman yang kita baca adalah menjadi satu isi pemikiran dalam setiap kehidupan kita. Karena Alkitab adalah menunjukkan jalan kita ke depannya. Atau dibilang seperti apa? Kayak kayak kita ke gunung gitu tuh, ada apanya? Yang alatnya itu loh. Kompasnya. Ya. Jadi Alkitab adalah kompas kehidupan kita ke depan. Kita tersesat kalau kita bawa kompas. Ya. Tahu baliknya. Karena hari itu saya jalan, saya lupa. Jalannya kemana? Gak usah pakai hutan deh, di mall. Masuk dari mana, keluarnya kemana? Betul ya? Itu mall loh. Makanya kadang saya bilang kalau saya masuk ke mall yang masih baru, saya akan foto. Tadi parkir di sini, tadi keluar dari sini, gitu. Nah, harus kembali di situ. Saya kembalikan lagi. Dulu hidup saya nggak menjadi satu hal kesukaan Tuhan. Tapi kan tuh judulnya apa? Saya kembali lagi kompasnya. Itu tadi Alkitab. Sampai saya punya satu hal perubahan dan pertobatan. Nah, seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah memiliki jalan yang berbeda daripada cara-cara Tuhan, ya. Yang selama ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ada teman yang membawa kebaikan, ada teman yang membawa kejatuhan. Pergaulan yang buruk yang baik, gitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya jangan bergaul di atas orang-orang yang toksik-toksik atau netizen-netizen yang gak jelas. Kadang ya, berita yang lagi gempa-gempa ini tentang Pak Ahok dan Pak Hotman Paris. Semua media meliput. Terus semua punya komen. Kalau saya cuma begini, doain supaya apa? Takut akan Tuhan ada di atas orang yang sedang bermasalah, ya. Makanya Alkitab adalah yang menuntun setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi Alkitab satu hal kompas kehidupan kita yang ke depan. Serta yang ketiga, doa dan firman, keintiman dengan Tuhan. Efesus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, ya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini satu jawaban keintiman dengan Tuhan. Yaitu tadi, Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani. Supaya dengan mengandalkan doa yang disertai kesembuhan hati kita, ya, dan dialaskan dari Alkitab, pasti menjadi satu hal, kesukaan dan jawaban. Biarlah pada hari ini saya rangkum, ya. Biarlah keintiman dengan Tuhan adalah tujuan utama dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak saksi daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, firman saya cukupkan, kita akan pujian. Segala pujian bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Di dalam doa dan firman yang sudah hambamu bagikan menjadi satu jawaban, menjadi satu rema, menjadi satu keputusanmu buat setiap kehidupan kami. Kami diberkati dan kami diurapi. Kami berdoa buat penara doa Polus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkati tim yang sudah memberi yang terbaik buat kota. Diberkati orang-orang yang datang ke tempat ini. Diberkati Bapak Sundro, istri, anak, mantu, dan cucu, dan keluarga besar, karyawan dan staf, dan para kolega. Dijagai seluruh asetnya, biar apapun progres market ke depannya Pak Wasunto akan kerjakan. Bapak Yahweh selalu memberkati. Kami berdoa buat Prabowo dan Pak Gibran. Kami serahkan pemimpin bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Shalom-Mu yang memberkati hidupnya, buat keluarga besarnya, buat para stafnya. Kami berdoa buat RT, RW, lurah, camat, dan wali kota, bupati, dan gubernur, dan para menteri, para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Biar roh takut akan Tuhan selalu ada di atas setiap mereka. Jauhkan dari setiap hal KKN, nepotisme. Shalom-Mu, keselamatan, pertobatan, kekayaan bangsa-bangsa-Mu ada di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat para saksi Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Kau berkati. Jadikan mereka satu teladan. Mampukan dan kuatkan sampai mereka selesai dalam hal melakukan kebenaran, memberitakan kabar Injil-Mu, Alkitab-Mu. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, diberkati yang di tempat ini, laik maupun syarat ulang. Diberkati yang sudah melayani. Pulang dan bawalah berkat yang datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang dipegang disentuh ke depan, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke, see you, bless you. Bapak Ibu, setiap hari Selasa dan hari Jumat di Menara Doa Poluk Semarang kita ada acara Worship Night di Tatsmi. Bapak Ibu yang ada di kota Semarang bisa hadir secara onsite di tempat ini di sebelah Hotel Po Mall Paragon. Bapak Ibu yang ada di luar kota Semarang dapat mengikuti di channel TikTok, YouTube, Instagram, Facebook Lasma Sianturi. Adonai mempunyai program podcast ABLM. Ada pertanyaan Lasma menjawab. Bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pastor Lasma Sianturi, dapat chat ke WA 0877 8826 0871. Dan jika ingin melihat episode-episode ABLM sebelumnya, dapat melihat di TikTok juga channel YouTube Lasma Sianturi. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan tangan kita nyanyikan. Berbagi Allah di dalam hidupku, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada siang hari ini. Kami naikkan segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin.